変身 Halo guys, hari ini Ana mau bahas santai soal Geats Extra Kamen Rider Punk Jack nih ya. Apakah ini yang kalian tunggu-tunggu? Karena dari kemarin banyak banget nih komentar. Gan, Geats Extra Punk Jack dong. Jadi ini adalah Geats Extra kedua yang Ana bahas setelah Tycoon meets Shinobi kemarin ya. Jadi jangan lupa kalian juga udah pada nonton yang si Tycoon dan juga Shinobi. Jadi Geats Extra Punk Jack ini tuh udah tayang pada tanggal 21 Mei 2023 kemarin. Yang sebenarnya Ana itu mau bahas langsung beberapa hari setelahnya. Setelah Ana bahas episode Geats paling baru waktu itu. Tapi ternyata channel ini kan kemarin lagi nggak bisa upload ya. Gara-gara permasalahan strike waktu itu. Jadi emang gara-gara strike itu tuh banyak banget yang ngeganggu jadwal upload Ana ya. Jadi banyak yang buyar juga ya. Dan akhirnya sekarang baru di-upload. Jadi terima kasih teman-teman untuk pengertiannya dan juga penantiannya ya. Jadi mohon maaf nih ya guys kalau Ana tuh baru bahasnya sekarang. Geats Extra Punk Jack ini tuh ditulis oleh penulis utama dari Geats langsung, yaitu Bapak Yuya Takahashi. Jadi beda sama Tycoon meets Shinobi kemarin ya. Mungkin aja Bapak Yuya punya tujuan memang mau menjelaskan beberapa hal dan juga teori di sini agar tetap pada benang merahnya dengan si serial Geats yang sudah berjalan sejauh ini. Dan untuk sutradara aksinya yaitu Bapak kesayangan dan juga favorit kita semua, yaitu Bapak Koichi Sakamoto. Jadi untuk Geats Extra Punk Jack ini tuh punya durasi 27 menit ya. Hampir kayak satu episode Kamen Rider tapi ditambahin beberapa menit. Dan yang paling kita tunggu dari Geats Extra Punk Jack ini tentu harapan bisa menjawab beberapa teori atau lebih dalamnya lagi soal Desire Grand Prix. Dan setelah menonton ya lumayan tercerahkan lah ya, walaupun nggak terlalu banyak teori yang diungkap di sini. Tapi di sini Anda juga cukup terhibur teman-teman ya. Jadi niat awal nonton itu ya Anda tuh mau kritis karena ya ingin tahu lebih banyak soal teori-teori yang ada di sini. Ujung-ujungnya di sini jadi nonton santai. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini Ana jadi lebih sering bawa santai gitu ya perihal-perihal kayak begini. Kayaknya karena fandom juga yang lagi seperti itu ya. Jadi agak capek juga buat ngeladeninnya. Udah capek juga untuk konten tiap harinya. Tapi tenang guys, di sini Ana tetap niat kok bahasnya ya. Jadi untuk pembahasannya beberapa itu bakalan langsung to the point di sini dan membahas teori-teori yang ada ya. Jadi ya mungkin nggak terlalu fokus sama flow filmnya, tapi Ana bakal tetap ceritain juga gitu. Kan memang itu intinya yang mau kita perbincangkan, yaitu soal teori-teorinya. Pertama soal Harireya Win yang ternyata selamat dari adegan labu meledak ya. Jadi sudah pasti Girori yang jadi pelaku utamanya di sini. Jadi ketika Harireya Win itu sudah memutuskan bekerja sama dengan si Ukyo Acheng yang memang sudah disinisin sama Girori dari dulu, jadinya Harireya Win yang malah dihianati sama Girori. Jadi ada persetujuan yang kolaps lah di situ teman-teman ya, dan sampai puncaknya Harireya Win aka Punk Jack ini dikontrol sama kemampuan hacking Girori sebagai usernya si Kamen Rider Geyser ya, dan hendak diledakkan bersama dengan Acheng oleh si Girori. Jadi Harireya Win ini selamat di kejadian ini karena andil Niram, sang eksekutif produser ya. Duh, lihat Niram lagi di sini jadi kangen teman-teman ya. Jadi Harireya Win di sini tuh memang selamat, tapi ingatannya sebagai Kamen Rider itu tidak ada. Maka dari itu Niram itu menawarkan lagi Harireya Win itu untuk menyentuh Core ID agar ingatannya itu kembali dan bisa ikut bertarung kembali. Dan tanpa ragu Core ID Punk Jack-nya itu disentuh, ingatan Harireya Win ini kembali, dan di sini yang bikin dia itu jadi karakter yang soal resolusinya itu konsisten sampai cerita Geats ini tuh yang masih berjalan sampai saat ini. Dimana dia itu tidak mau menjadi bagian dari staff DGP lagi. Dan Harireya Win sendiri yang bakal menentukan untuk apa dia ini tuh bertarung. Dan hasilnya ya dia itu jadi sekutu ya, dan setia banget nih sama si Acheng ya, seperti yang kita lihat di episode Geats terbaru sampai saat ini. Jadi paham ya guys, bagian Niram sama Harireya Win ini kembali ya. Jadi Harireya Win ini kembali diselamatkan oleh Niram, sementara Niram kembali setelah game Heaven and Hell yang GGP itu sepertinya karena andilnya si Shuel ya. Diperlihatkan juga masa lalu Harireya Win yang merupakan anak band bersama teman-teman seperjuangannya dari kuliah. Jadi singkat aja, lagunya kagak enak menurut Ana. Kalau ngomentarin soal si insert songnya temen-temen ya, yang dibawain sama bandnya si Harireya Win, menurut Ana kurang enak ya. Dimana Harireya Win itu membuat keputusan untuk membubarkan bandnya
dengan alasan ya kita tuh udah harus mikir ke depan, nggak bisa kayak gini terus. Gila sih, bagian ini tuh ngingetin Ana banget pas zaman ngeband ya. Jujur emang sempet ada pemikiran kayak gitu loh ya, yang kayak lebih realistisnya gitu. Padahal Ana tuh sampai kuliah musik karena waktu itu juga udah sangat yakin masa depan gua tuh ada nih di ngeband gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu sempat terpikirkan bahkan tersampaikan oleh Hari Riawen di sini. Jadi lumayan celep juga nih. Jadi ini juga relate di mana temen atau salah satu personil bandnya itu sampai harus bawa istrinya yang lagi hamil gede pas mereka ini tuh lagi ngegig gitu ya. Kan kasihan gitu liatnya ya. Aduh, udah mengandung gede gitu harus nemenin suaminya ngeband gitu ya. Dan setelah bandnya bubar, Hari Riawen itu jadi pemuda madesu. Jadi ya mabok-mabokan, banyak utang juga pula ya. Dan di titik ini dia itu ditawarkan pekerjaan oleh kakeknya yang merupakan salah satu investor terbesar di DGP untuk menjadikan cucunya ini salah satu staff dari Desire Grand Prix. Jadi di masa awal-awal Hari Riawen ini tuh memasuki DGP tentu ada semacam kayak trainingnya gitu ya. Dan juga diperlihatkan cara kerja mereka itu di belakang layar seperti apa. Di momen ini kita juga jadi terjelaskan bagaimana kerja ini itunya nih dari si DGP. By the way, kalau bagian penjelasan ada yang salah atau kurang di sini bisa dikoreksi teman-teman ya. Dimana para player yang retired itu akan melewati masa penghapusan ingatan dulu di Desire Grand Prix. Jadi setelah retired, mereka itu pindah dan di kepala mereka akan dikenakan alat gitu untuk menghapus semua ingatan mereka selama menjadi Kamen Rider atau selama menjadi partisipan Desire Grand Prix ke core ID mereka. Ini disebutnya itu pusat penghapusan ingatan bagi para peserta yang drop out ya. Dan baru para player itu dikembalikan ke kehidupan normal mereka. Bagian ini ada efek lanjutannya juga, di mana setelah ingatan dihilangkan atau di-restore, para player ini tuh akan kehilangan keinginan ideal mereka yang disebut juga sebagai gira-gira. Bukan gira King Ouja ya. Nah ini kan ya yang banyak kalian singgung kemarin soal gira-gira. Jadi pas sehabis debutnya Gits 9 juga disebut juga gira-gira sama Sumuri. Nah di Pangjack juga ternyata sudah diceritakan soal gira-gira. Jadi singkatnya juga mereka ini tuh kehilangan hasrat ya. Jadi gira-giranya itu kayak tersimpan di ID core-nya gitu. Jadi jika ingin hasrat atau keinginannya kembali, ya silahkan kalian sentuh lagi core ID-nya ya. Jadi ini tuh ID core ini tuh krusial banget ya, berasa banget gitu ya krusialnya ya di Gits Extra Pangjack ini. Jadi ini pernah terjadi sama Keiwa di serial Gits ya, dimana ada momen dia itu kehilangan gira-gira setelah drop out dan tidak menginginkan kedamaian dunia lagi. Ada fase itu ya, jadi silakan kalian flashback lagi lah. Di sini juga terjadi sama temennya si Hari Riawen ya, dimana dia itu punya wish ingin bandnya itu sukses. Dan setelah retired dan Hari Riawen ini tuh merasa tersentuh ya, oh ternyata temen gua tuh segitu pedulinya sama band gua nih ya. Ternyata pas disamperin dan diajak ngobrol di sini sudah hilang hasratnya ya. Ada efek seperti ini karena gira-gira itu memang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan untuk membentuk ulang dunia. Jadi keinginan atau hasrat juga bisa jadi sumber kekuatan ya, seberapa keras lu mau berusaha dan juga bertarung. Gak heran kenapa ini juga bisa jadi sumber daya untuk membentuk ulang dunia yang nanti akan disalurkan dan diwujudkan lewat Dewi Pencipta. Jadi ini berarti nyambung juga di episode Gits kemarin perihal mengambil kebahagiaan orang lain ya. Jadi rantainya itu teman-teman ya udah seperti ini, siklusnya tuh udah seperti ini, cara kerjanya sudah seperti ini ya. Sedangkan untuk para player yang game over ya berpindahnya itu ke Jama Garden. Dan untuk setelahnya ya mengenaskan memang ya, dan udah pernah Anda jelaskan panjang lebar. Jadi pupuk weh pokoknya mah ya. Jadi rasanya bagian ini tuh sudah sangat jelas banget teman-teman ya, siklusnya udah terjelaskan dengan sangat jelas banget. Jadi Sumuri juga seperti terlihat sedih dan berat hati ya menceritakan soal ini ke Hari Riawen. Tapi ya gimana ya, dia ini di fase-fase ini kan dia kayak posisi ya mau nggak mau dan nggak bisa apa-apa gitu dia ya. Oke, ada lagi guys, nggak cuman para player yang drop out aja, tapi bahkan saksi mata di TKP juga bakalan langsung ditindak oleh pihak DGP untuk dihilangkan ingatannya. Bahkan TKP-nya aja di situ tuh sampai disterilkan gitu biar nggak ada jejak-jejak kejadian. Ini tuh biar nggak tercium ke dunia luar sepertinya ya. Jadi ini terjadi ke Azuma setelah kematian Toru. Ini gila juga ini DGP ya. Jadi Torunya meninggal, si Azumanya juga shock gitu teman-teman ya. Direnyet sama pihak DGP dan dilanjutkan dengan dihilangkan ingatannya ya. Dan DGP juga punya tim eksekusi gitu yang kerjanya itu mengurusi para player yang bermasalah. Jadi temennya Toru yang ternyata ikutan DGP itu ditindak di sini. Jadi dia itu dipaksa agar tetap mengikuti aturan DGP dan permainan tapi dengan cara yang keras mengarah ke kasar.
Kenapa sampai kayak gini? Seperti yang Ana omongin tadi, teman-teman. Salah satu faktornya ada ketakutan DGP ini tuh terendus sampai ke dunia luar. Emang terlihat licik tim eksekusi yang dipimpin sama si Gosei Blue ini ya. Jadi ya guessnya dia. Jadi para playernya yang udah kayak nggak mau ini tuh bener-bener dipaksa gelut. Bahkan sampai ada Yamato dan tim eksekusinya ngeliat doang cengar-cengir gitu, temen-temen. Terbukti, nggak lama tim eksekusi ini tuh hendak melakukan pemberontakan dan pengkhianatan kepada pihak DGP dan juga Game Master. Di mana mereka itu banyak mengumpulkan core ID yang mereka anggap itu banyak terkandung gira-giranya untuk mewujudkan keinginan mereka. Padahal mah nggak segampang itu kan ya. Mereka belum tahu aja teman-teman ya, teori Vision Driver harus 2 dan juga ada persetujuan dan lain-lain teman-teman ya. Nggak cukup gira-gira doang ya, masih ada proses-proses lanjutannya lah ya. Tapi yang mereka tangkap sejauh ini ya segitu. Jadi faktor kedua, mereka itu yang nggak mau terus di belakang layar kayak gini ya dengan menjadi staff doang. Mungkin karena ya udah tahu cara kerjanya itu kayak gimana. Jadi mereka ini tuh kayak tergoda gitu ya sampai melakukan pemberontakan. Di Gits Extra Punk Jack ini juga yang jadi awal mula Haruria Win berubah menjadi Camarader Punk Jack untuk pertama kali. Jadi race buckle yang awal diberikan oleh Girori ke Punk Jack juga beat race buckle. Sehingga muncullah Camarader Punk Jack beat foam untuk melawan tim eksekusi yang memberontak ini. Jadi memang Punk Jack cocoknya pakai beat udahlah. Malah tiba-tiba ada teori kecocokan core ID-nya itu sama monster, Pak. Ana yakin kalian semua juga berpikiran seperti itu ya. Punk Jack itu kelihatannya memang cocoknya itu sama beat gitu. Dimana Haruria Win juga anak band ya, mainnya juga pakai gitar gitu. Ya udah, cocoknya sama beat ya. Setelah dikalahkan si Punk Jack, para tim eksekusi ini tuh dijadiin kacung nih ya sama Girori yang berubah menjadi Kamen Geiza dan mengeluarkan ability hackingnya. Dan jadilah para GM Rider mereka-mereka ini. Terjawab juga nih asal-usul GM Rider yang kadang muncul secara random di beberapa game. Ya bisa jadi mereka-mereka ini ya tetap dikontrol di bawah kuasanya si Girori. Yang agak maksa menurut Ana sih bagian Girori yang seakan ini tuh udah rencana dia gitu ya, Keigakudori. Jadi yang menjadikan Haruria Win Kamen Rider untuk memonitori si Aceng katanya itu sudah dipersiapkan oleh Girori juga katanya ya. Ya udah, dan soal itu nyambung ke awal-awal cerita Gits di serialnya ya, di mana Haruria Win itu muncul pertama kali. Itu aja sih guys pembahasan dari Gits Extra Kamen Rider Punk Jack. Ana sih berharap ada lanjutannya layaknya Project Tauser ya di Zero One yang ada beberapa part. Karena ingin beberapa teori di Gits itu terjelaskan semua gitu ya. Ternyata di sini ya cukup santai gitu teman-teman ya, tapi cukup menjelaskan juga walau nggak banyak ya. Harapan Ana sih ada Gits Extra orang-orang atau supporter dari masa depan ya. Jadi bisa memperlihatkan kehidupan mereka di masa depan, di mana mereka juga berlanjut, pindah dari zaman ke zaman mencari hiburan sampai ke dunianya ini. Dunianya si Aceng ya, dan banyak lagi pastinya. Bakal rame kalau sampai beneran ada, tapi effortnya harus gede juga sih ini ya, dimana ya mereka harus bikin penggambaran masa depannya seperti apa, belum lagi pindah-pindahnya ya, terus juga ada teori nanti kan yang kayak mereka itu kan tiap migrasi atau Grand End itu kan ya harus lewat suatu gerbang gitu ya. Ya itu bakal gede effortnya ya. Jadi gimana Toy? Apa bisa dieksekusi ya? Semoga ya. Ya udah kita diskusi dulu aja perihal Gits Extra Kamen Rider Punk Jack ini. Jadi teori mana yang paling menarik perhatian kalian? Mari kita diskusi dan tukar pikiran seperti biasa teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah mengikuti, banyak sekali video yang diupload sama Agan Reza akhir-akhir ini. Jadi ya silahkan kalian diskusi aja sesuai konteksnya, dan juga untuk konten-konten lainnya pastinya menyusul, semuanya ada gilirannya masing-masing. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys, bye-bye.